Jika kita tidak mau membantu dengan pakan seperti ini, maka sapi kita bahkan dicampur air sekalipun tidak bisa makan. Bisa melihat jerami tidak disentuh. Diharapkan teman-teman jangan memberikan luka dalam ya, misalnya luka di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas perihal PMK ya, penyakit yang masih saja mewabah sampai saat ini walaupun sudah sedikit menurun. Namun hari ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang bisa diberikan untuk sapi yang terjangkit PMK, yaitu terutama sapi yang baru terkena PMK sehingga mengalami luka gusi sampai tidak bisa makan. Dan ini adalah beberapa jenis pakan yang bisa kita berikan untuk sapi yang terjangkit PMK sehingga sapi yang kita ternakan tetap makan walaupun tidak banyak, namun dalam waktu 4-5 hari dia bisa mengkonsumsi pakan seperti ini dan nantinya sapi-sapinya bisa kembali sembuh seperti normal. Namun jika kita tidak mau membantu dengan pakan seperti ini, maka sapi kita akan lemas ataupun bahkan bisa sampai mati ya jika memang sapi tidak makan. Karena teman-teman tahu bahwa sapi yang terserang PMK ini adalah sapi yang memang benar-benar tidak lagi bisa mengonsumsi makanan ataupun tidak bisa memakan rumput, apalagi rumput-rumput gajah. Seperti yang teman-teman rasakan saat sapi teman-teman terserang PMK ini, bisa teman-teman lihat bahwasanya rumput ataupun jerami hidup saja ataupun jerami hijau tidak bisa lagi dimakan karena memang ada luka di bagian lidah ataupun gusi sapi. Ini bisa teman-teman lihat, bahkan dicampur air sekalipun tidak bisa makan. Apalagi ini kan kalau kita campur nanti akan lunak, namun sapi-sapi tidak juga memakannya. Untuk perihal lebih lanjut teman-teman bisa tanyakan langsung nanti di Facebook saya ataupun di WA saya ya, ada di atas. Jika ingin bertanya bisa di post dulu sebentar atau pause untuk mengambil nomor saya. Jadi untuk pengobatan PMK kita melalui penyuntikan ada, penyemprotan luka ada. Namun yang biasanya jadi perihal besar yaitu pakan ternak yang tidak menentu. Bahkan ada sapi ataupun kerbau yang tidak mau makan sama sekali. Jadi untuk masalah ini kita bisa memberikan beberapa pakan yang memang harus diberikan untuk saat ini apabila sapi teman-teman terjangkit PMK. Karena pakan ini pun mudah didapatkan apalagi kalau kita tinggal di perkampungan ataupun di pedesaan. Namun kalau di perkotaan sedikit sulit. Namun yang untuk di perkotaan masih bisa menggunakan pakan dengan cara dibuat komboran ya, ataupun comboran. Ini bisa teman-teman lihat, jika sapi terserang PMK, jika diberikan rumput seperti ini, dia tidak akan makan dengan lahap, bahkan tidak akan menyentuh sedikit pun. Kecuali kita memberikan comboran seperti ini. Dan ini bisa teman-teman lihat, jerami tidak disentuh. Diharapkan teman-teman jangan memberikan rumput ilalang ataupun alang-alang ya, karena itu bersifat tajam dan bisa menambah luka di bagian gusi ataupun lidah ternak. Dan juga jangan diberikan rumput gajah ataupun rumput-rumput besar seperti odot misalnya. Kalau batang jangan, tapi kalau misalnya daunnya saja, kalau odot masih bisa. Namun kalau rumput-rumput gajah itu diharapkan jangan, karena ini bisa teman-teman lihat ya, lukanya seperti ini, rata-rata seperti ini. Jadi kalau pakannya tajam pasti ternak sapi tidak akan memakan. Jadi untuk mengakalinya kita bisa memblender daun cabai ataupun dedaunan lain, rumput pun bisa kita blender, kita berikan minimal 1 hari sapi harus makan dalam jumlah 1 ember ya. Jadi ini beberapa dedaunan yang bisa diberikan dan bisa ditemukan ataupun bisa memberikan azolla karena ini lunak dan mudah dikunyah oleh sapi, berserta juga rumput lapangan. Ini bisa teman-teman lihat, rumput lapangan ini bisa kita berikan untuk sapi yang terkena PMK karena struktur rumputnya lembut, tidak melukai mulut sapi ya. Dan juga ada beberapa gulma yang bisa kita berikan, yaitu gulma yang mengganggu di bagian perkebunan. Biasanya gulma-gulma ini akan tumbuh di lahan-lahan yang tidak diurus ataupun di kebun-kebun sawit.
Ini bisa teman-teman lihat gulma-gulma yang bisa kita berikan seperti ini ya. Nama gulmanya saya tidak tahu. Namun ada rumput juga seperti rumput ini yang batangnya lunak, itu bisa kita berikan untuk sapi yang terjangkit PMK. Lalu kita dalam pengobatan juga memberikan ramuan, misalnya gula merah dan juga kunyit. Ini untuk ramuan luka dalam ya, misalnya luka di mulut dan juga lidah, sehingga kita juga melakukan penyuntikan untuk mempercepat penyembuhan. Jadi kalau sapi tidak memakan pakan apa-apa, maka otomatis sapi akan kurus dan juga bisa membuat sapi lemas sampai mati. Namun jika kita mau usaha dengan cara memblender ataupun memberikan rumput cabai, daun cabai ataupun daun-daun yang bersifat lembut, maka sapi akan makan dan juga tidak menurunkan berat badan sapi dengan signifikan. Lalu kita bisa membuat comboran melalui pelet ya. Pelet yang kita gunakan berbagai macam bisa, namun harus dicampur dengan air. Itu fungsinya agar sapi tidak lagi mengunyah, karena struktur pelet ini kalau tidak kita campur maka nantinya akan membuat sapi terluka. Untuk rutinnya kita bisa memberikan air gula merah, itu untuk pencegahan PMK ya. Biasa untuk mencegah panas kita bisa memberikan itu. Jika sapi teman-teman sudah sembuh, maka kembali bisa kita pasarkan seperti biasa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.